kartu anggota perpustakaan, selain tidak dipungut biaya, pelayanan terbaik sesuai misi dan visi, juga terdapat fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan pemerintah Bupati Kabupaten Grobogan. Pengunjung pun dimanjakan dengan desain interior yang modern, pelayanan yang digital. Pengunjung pun yang datang dapat mengisi daftar hadir sendiri. Selain merasakan kenyamanan, pengunjung yang datang dapat merasakan keamanan dengan fasilitas pendukung yaitu CCTV. Manfaat lainnya seperti ruang studi yang luas, bersih, terdapat AC yang segar, koleksi buku yang cukup lengkap yang tersusun rapi sesuai nomor seri bagian yang mudah dicari pengunjung. Perpustakaan selain untuk membaca, ada fasilitas komputer yang dimiliki lebih dari 2 komputer, akses luas ke sumber ilmu, akses resources yang memiliki internet dengan kecepatan yang tinggi. Dengan berkunjung, kita merawat akal sehat kita dengan terus membaca. Ini 5 alasan mengapa baca buku itu merubah kita cara berbicara. Yang pertama, ketika baca buku, secara tidak sadar, kita terpapar sebuah tulisan yang berkali-kali direvisi hingga jadi sebuah kalimat yang terstruktur. Jadi dengan membacanya, terbiasa memahami bagaimana cara menciptakan sebuah kalimat yang terstruktur jelas. Apalagi kalau ditambahkan dengan kebiasaan menjelaskan ulang yang sudah dibaca, maka akan semakin terlatih cara berbicaranya. Yang kedua, kita belajar banyak kosakata baru yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Seorang penulis buku terbiasa untuk menggunakan banyak sinonim agar tulisannya tidak membosankan. Membaca buku tersebut tentu jadi ikut belajar, sewaktu-waktu bisa kosakata tersebut di dalam percakapannya. Juga pasti sering melihat satu ciri seorang public speaker yang baik dan menarik adalah kaya akan kosakata. Yang ketiga, baca buku melatih pola pikir kritis kita. Kita belajar bagaimana cara menyusun argumen baik, bagaimana cara memecahkan sebuah masalah, dan belajar banyak sudut pandang baru, sehingga bisa memahami menyeluruh. Yang keempat, baca buku membuat kita lebih terbuka dengan pendapat perspektif orang lain. Semakin banyak mengeksplorasi bacaan, semakin kita memahami cerita latar belakang berbeda. Hal ini membuat kita menjadi seorang yang berempati, sehingga apapun yang kita ucapkan juga bisa menyenangkan orang lain. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dalam menulis, berbicara, dan berinovasi, bertemu dengan individu yang punya semangat hebat literasi. Selain menjalankan ibadah, banyak orang bilang baca buku itu lebih tenang dan bikin otak fresh. Seenak itu membaca buku, sampai orang kecanduan membaca dan meluangkan waktunya untuk berkunjung di perpustakaan. Dengan karakteristik anak-anak muda hari ini, jangan berpikir mereka tidak suka membaca. Jangan berpikir mereka itu kerjanya main HP terus. Justru mereka sedang mengakses edukasi, menjelajahi dunia, tapi dengan caranya yang berbeda itu. Hampir semua itu bisa transfer ilmu. Sekedar transfer ilmu, tapi semua orang bisa menjadi guru. Kenapa? Karena guru itu adalah profesi yang keren. Guru itu sosok yang multi talent dan kita harus menyadari itu. Contoh yang baik bagi anak. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana perilaku kita, itu akan dicontoh anak. Guru itu harus mengikuti dunianya anak. Kita sering dengar kalimat, mengajarlah sesuai era anak, bukan mengajar di era kita. Makanya kita harus selalu cari cara untuk selalu bisa menyesuaikan diri dengan anak. Kita justru belajar bersama anak tentang tren
ke arah mana kita akan belajar. Dunia anak usia dini 0-6 tahun atau 0-8 tahun yang terpenting adalah ditumbuhkan minat, kegemaran, dan budaya literasinya. Belajar membaca dan menulis tidak memerlukan pelajaran privat khusus. Alih-alih melalui pembelajaran langsung dan formal, anak-anak mempelajari bahasa tulis melalui interaksi dengan orang dewasa. Dalam situasi keaksaraan dengan menjelajahi sendiri berbagai tulisan, anak melalui kegemaran pengamatan terhadap orang tuanya. Menggunakan bahasa tulis untuk berkomunikasi, mereka mempelajari bahasa tulis dengan cara alamiah, seperti dalam mempelajari bahasa lisan. Bermain adalah suatu kegiatan mengasihkan yang membuat anak-anak tenggelam dalam keasikan tersebut. Literasi seharusnya berupa berbagai aktivitas yang menyenangkan dan mengasyikan. Literasi justru dapat tumbuh berkembang dan dibudayakan melalui bermain. Dengan bermain, anak-anak tidak sekedar tumbuh dan berkembang. Kalau buku jendela dunia, maka membaca adalah cara menguasai dunia. Membaca tanpa merenungkan, bagikan makan tanpa dicerna. Membacalah sampai titik, jangan berhenti di koma. Membacalah dengan tuntas agar tahu makna yang utuh, termasuk membaca kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tuntaskan membaca, dalami hingga memahami dan mengelaborasi. Banyak membaca, sedikit kita tahu. Tanpa membaca, terasa masih banyak yang belum kita tahu. Tanpa membaca, sedikit kita tahu. Mari kita budayakan gemar membaca sejak dini. Untuk kemajuan bangsa, kemajuan masa depan, bahkan sampai membangun peradaban. Mulai dari masyarakat desa, anak usia dini, pelajar, perguruan tinggi, pendidikan tinggi, para mahasiswa, keterlibatan penting untuk penguatan literasi. Jadilah bagian perjalanan pengetahuan yang tak terbatas. Info lebih lengkap, follow akun sosial, dan silakan cek Instagramnya di sini.